Selasa kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan menjadi undang-undang. Lebih lengkap akan diulas oleh rekan saya, jurnalis Kompas TV, Tili Rea Belasili. Silakan, Tili. Terima kasih Harjuno Pramudito. Nah, saudara, angin segar bagi ibu yang hendak melahirkan datangnya dari gedung parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan menjadi undang-undang. Keputusan pengesahan ini diambil dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin. Undang-undang ini, saudara, akhirnya disahkan setelah 2 tahun pembahasan di parlemen. Dengan pengesahan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan hingga 6 bulan. Kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM RI atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang telah menyampaikan dan menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar. Kita akan ulas pasal-pasal dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, saudara, bisa ditampilkan di layar belakang saya. Yang pertama, kita lihat pasal 4 ayat 3 yang berbunyi, selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, setiap ibu yang bekerja berhak untuk mendapatkan cuti melahirkan dengan ketentuan paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Jadi tidak serta-merta ibu bekerja yang melahirkan otomatis mendapat cuti selama 6 bulan, saudara. Lalu kondisi khusus seperti apa yang diatur dalam pasal 4 ayat 5, yaitu ibu yang mengalami gangguan kesehatan dan atau komplikasi pasca persalinan atau keguguran. Dan kedua, ibu yang melahirkan anak mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan dan atau komplikasi. Dan dalam kondisi seperti ini, saudara, barulah cuti melahirkan 6 bulan bisa diperoleh ibu. Lalu tak hanya soal cuti, undang-undang ini juga mengatur soal upah bagi ibu yang sedang melahirkan. Ada 3 ketentuan pembayaran upah untuk ibu yang melahirkan yang tengah cuti melahirkan selama 6 bulan, yakni secara penuh untuk 3 bulan pertama. Lalu ketentuan yang kedua adalah secara penuh untuk bulan keempat. Lalu aturan atau ketentuan yang ketiga adalah 75% dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam. Selain itu, seorang ibu yang sedang cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya, termasuk mendapatkan upah penuh untuk 3 bulan pertama. Nah, saudara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bintang Puspayoga menyebut hadirnya undang-undang ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam peningkatan kesejahteraan ibu dan anak. Undang-undang ini menjamin hak anak dalam 1000 hari kehidupannya dan ibu mendapat dukungan pemberian air susu ibu serta lingkungan yang ramah ibu dan anak di baik keluarga, tempat kerja dan juga ruang publik. Ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam peningkatan kesejahteraan ibu dan anak sehingga sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul di masa depan dapat kita wujudkan bersama. Substansial, rancangan undang-undang ini
telah menjamin hak-hak anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan, sekaligus menetapkan kewajiban ayah, ibu, dan keluarga. Sementara itu, ibu juga memerlukan ruang agar tetap berdaya selama anak dalam fase 1000 hari pertama kehidupan. Karenanya suami wajib memberikan kesehatan, gizi, dukungan pemberian air susu ibu, dan memastikan istri dan anak mendapatkan pelayanan kesehatan dan gizi. Meringankan beban ibu dan terciptanya lingkungan yang ramah ibu dan anak, baik di keluarga, di tempat kerja, maupun di ruang publik merupakan prasyarat penting kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Lalu bagaimana dengan cuti untuk ayah? Nah, undang-undang ini juga mengatur mengenai peran ayah. Selama mendampingi istri yang melahirkan, seorang suami berhak mendapatkan cuti selama 2 hari atau ditambah 3 hari berikutnya sesuai dengan kesepakatan dengan pemberi kerja. Serta bagi suami yang istrinya mengalami keguguran, saudara berhak cuti selama 2 hari. Pengesahan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak menuai beragam tanggapan warga, ada yang pro juga ada yang kontra. Nah, berikut kami hadirkan tanggapan dari warga. Dari saya sendiri, saya sebagai ibu hamil dan juga pekerja tentu mendukung dengan adanya pemerintah memfasilitasi cuti 6 bulan itu dengan kondisi khusus. Karena sebagai ibu hamil pasti kita butuh banyak waktu untuk pemulihan baik secara fisik maupun emosional pasca persalinan. Mungkin saya sih berharapnya ke depannya mungkin syaratnya tidak terlalu diberatkan untuk mendapatkan tambahan cuti 3 bulan itu. Pemulihan pasca persalinan itu menurut saya penting banget baik secara fisik maupun emosional, dan kedepannya pasti ketika kita sudah pulih secara sepenuhnya kita pasti kerjanya bisa lebih fokus dan juga bisa lebih produktif. Bulan menurut saya kelamaan sih, soalnya 3 bulan aja kan itu dia juga udah buat istirahat segala macam. Karena kalau 6 bulan ya lawan lah, karena dalam 1 tahun kan 12 bulan, kalau 6 bulan itu belum lagi 6 bulan ini termasuk sama kayak dia ada sama lagi, libur hari-hari besar lagi, udah agak singkat juga lah. Jadi suami bisa lebih care dengan istri selama recovery ya, apalagi kalau lahirannya secara sesar kan lebih lama tuh recovery-nya. Bantu istri juga lah, kalau keluarga yang biasa-biasa nggak bisa sewa buat bantu atau gitu, jadi bisa buat bantu istri lah. Setuju, karena kan sangat penting sekali. Kesehatan janinnya, kesehatan ibunya juga, karena kita perlu kasih yang sehat dan pokoknya sehat nomor 1 ya. Kini undang-undang yang menjamin kesejahteraan anak di 1000 hari pertama serta ibu pasca melahirkan telah diketuk palu. Undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak sebagai sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul di masa depan. Sekarang publik tinggal menanti kapan undang-undang ini akan resmi berlaku dan diterapkan oleh perusahaan. Kembali kepada Juno.